Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami melangkah mengisi hari-hari ini seturut dengan kehendak dan mau Allah. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan, mengawali hari ini, bahwa kami mengerti apa yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur 86 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Tetapi kita hanya akan membaca ayat 2 sampai ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Mazmur 86 ayat 2. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi, selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Ayat 3, Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Saat dalam Pergumulan. Sekali lagi judul firman Tuhan adalah Saat dalam Pergumulan. Ketika Daud ada di dalam pergumulan, yang ia lakukan adalah datang kepada Allah, berseru kepada Allah. Ya, Daud ada di dalam kondisi sengsara dan miskin, firman Allah berkata. Sehingga kondisi inilah yang mendorong dia, membawa dia datang kepada Allah. Dan lewat ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca bersama saat ini, kita melihat apa yang menjadi seruan doa Daud di hadapan Allah di tengah-tengah pergumulannya. Yang pertama, Daud meminta agar Tuhan memelihara nyawanya. Yang pertama kita belajar agar Tuhan memelihara nyawanya. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang kedua, ada kalimat yang berkata, peliharalah nyawaku. Peliharalah. Dalam ayat ini mengandung arti menjaga, mengandung arti melindungi, mengandung arti mengawasi. Dan ini yang Daud inginkan. Agar apa? Agar Tuhan melakukannya bagi dia. Ya, Daud ingin agar Tuhan menjaga nyawanya. Daud ingin agar Tuhan melindungi nyawanya. Daud ingin agar Tuhan apa? Mengawasi nyawanya. Ya, bahkan seolah-olah Daud mendesak Allah dalam hal ini. Karena dikatakan di dalam ayatnya yang pertama, jawablah aku. Daud tidak hanya sekedar berkata kepada Tuhan, sendengkanlah telingamu. Tetapi Daud berkata kepada Allah, jawablah aku. Seolah-olah Daud mendesak Tuhan. Untuk apa? Untuk Tuhan menjaga nyawanya. Untuk Tuhan mengawasi nyawanya. Untuk Tuhan memelihara nyawanya. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Karena nyawanya ada dalam bahaya saat itu. Di mana musuh-musuhnya menginginkan kematian Daud. Hal ini menjadikan Daud apa? Menjadi lemah. Menjadikan Daud merasa tidak berdaya. Dan dalam situasi yang mendesak, ia datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu Allah yang ia sembah. Karena Daud mengenal Allah yang ia percayai adalah Allah yang mengasihi dia. Allah yang bisa dia andalkan dan Allah yang bisa dia harapkan. Bukankah kondisi, situasi hari-hari ini yang kita hadapi ini pun
membuat saya dan saudara berdoa kepada Tuhan seperti ini. Kita memohon kepada Tuhan agar apa? Agar Tuhan memelihara nyawa kita. Agar Tuhan menjaga, agar Tuhan melindungi nyawa kita. Ya, benar Bapak Ibu Saudara, bukan musuh yang ada di sekeliling kita yang kasat mata yang mengancam kita. Tetapi pandemi ini membuat seolah-olah nyawa kita terancam. Seolah-olah nyawa kita ada dalam bahaya. Hari-hari ini ada begitu banyak orang, mungkin termasuk saya dan saudara, yang menuntut mujizat Tuhan. Seolah-olah mujizat itu adalah segala-galanya. Sehingga ketika ada orang-orang yang tidak melihat mujizat, tidak mengalami mujizat Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Ya, tetapi kita yang ada saat pagi hari ini, kita yang mendengar firman, kita yang belajar firman, mari kita mau belajar sekalipun kita tidak melihat dan tidak mengalami mujizat, tetaplah jadikan Dia Tuhan sebagai Allah kita. Sebagaimana Daud menjadikan dan mengakui Tuhan adalah Allahnya. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, Engkau adalah Allahku. Biarlah ini juga mau menjadi pengakuan saya dan saudara. Doa Daud di tengah pergumulannya. Yang kedua adalah agar Tuhan memberikan sukacita. Ayat 4 di sana ada kalimat yang berbunyi, buatlah jiwa hambamu bersukacita. Di tengah sengsara dan miskin, di tengah kondisi sulit dan sukar, Daud tidak ingin kehilangan sukacitanya. Dia ingin agar Tuhan membuat jiwanya menjadi senang. Tuhan membangkitkan sukacitanya. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Daud menyadari bahwa sukacitanya itu tidak bergantung kepada kondisi dan keadaan yang ia alami. Tetapi sukacitanya bergantung, berdasar kepada pengampunan dan kasih setia Tuhan. Di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Jika sukacita kita ini bergantung kepada situasi dan kondisi, maka hari-hari ini dapat dipastikan saya dan saudara akan terbelenggu di dalam keputusasaan dan kekecewaan belaka. Melihat kenyataan, melihat sekeliling, melihat kondisi hari-hari ini di mana segala sesuatunya tidak semakin membaik, tetapi sebaliknya. Hal itu akan membuat sukacita saya dan saudara menjadi hilang. Tetapi mari kita belajar, kita mau tanamkan di dalam setiap hati dan kehidupan kita bahwa sukacita kita tidak bergantung pada kondisi dan keadaan, melainkan bergantung pada pengampunan dan kasih setia Tuhan. Sebagaimana Daud berdoa kepada Tuhan agar nyawanya terpelihara, agar sukacitanya senantiasa ada di dalam jiwanya. Biarlah ini juga menjadi doa saya dan saudara. Sekalipun mungkin saya dan saudara tidak melihat, saya dan saudara tidak mengalami mujizat, tetapi tetaplah kita mau menjadikan Dia, Tuhan, adalah Allah kita dan sumber dasar dari sukacita kita. Amin. Sama-sama kita berdoa. Bersyukur buat firman-Mu saat pagi hari ini yang boleh datang di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di mana kami memiliki Allah yang baik, Allah yang penuh dengan belas kasih, Allah yang mengampuni setiap salah dan dosa kami, Allah yang bisa kami andalkan dan kami percayai. Itu sebab Tuhan, sekalipun mungkin hari-hari ini kami tidak melihat dan tidak mengalami mujizat-Mu, tetapi kami mau belajar Tuhan untuk tetap menjadikan Engkau dan mempercayai Engkau sebagai Allah kami.
Tanamkan setiap firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama saat pagi hari ini. Kami berdoa terus Tuhan, buat umat-umat-Mu yang ada saat pagi hari ini. Biarlah umat-umat-Mu tetap ada di dalam pemeliharaan-Mu, ada di dalam naungan-Mu, ada di dalam pengawasan-Mu, ada di dalam berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan, kami umat-umat-Mu, kami boleh tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu. Berkati umat-umat-Mu dengan berkat-berkat ilahi. Hiburkan umat-umat-Mu dengan penghiburan yang dari Tuhan. Kuatkan umat-umat-Mu dengan kekuatan yang dari Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu dengan berkat-berkat yang dari Allah. Apapun yang dikerjakan umat-umat-Mu, Tuhan campur tangan dan memberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Pagi hari ini kami akan melangkah bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi.